Halo Kai, piye kabarmu? Sehat, ya Pi. Sehat lah ya. Kita semua aman sekeluarga. Jadi hari ini malam ini kita bahas apa? Bahas apa ya? Ini kita tuh udah di rumah aja itu udah berapa bulan sih? Hampir 6 bulan ya kayaknya. Dari dari apa Maret ya? Ini udah gatel ya kan. Kalau dulu kan kita meluangkan waktu misalnya kayak kemarin liburan lebaran apa libur sekolah itu kan ngetrip dolan mamane minimal mudik toh, tapi kan kemarin nggak bisa. Yes. Nek saat durunge di anak biar kan saya mikir wah mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ta. Saiki ya susah. Ya, tambah pandemi yang menyebalkan ini. Iya ya. Ngomong-ngomong, aku ini jadi pengen ngobrolin waktu kita ke trip luar negeri kayak Oh, oke. itu Malaysia ya. itu trip yang sangat berkesan ya. Banget sih. Tapi mungkin sebelum cerita sampai ke situ, aku yakin kamu itu adalah pengalaman pertama dan pengalamanku pertama kali ke luar negeri yo tidak kalah serunya lah nih aku lagi ngomong. Ya, coba ceritain aja. Apa ya, kenapa itu berkesan karena dulu banget sebelum akhirnya bisa keluar negeri itu aku kan punya impian, punya Hmm, cita-cita aku pengen ke Jepang. Nek aku ngarani ki aku harap munggah haji ning Jepang kan. oke. Itu keinginan seorang wibu ya, bisa dikatakan gitu kan. Dan Terus ya semenjak ada keinginan itu kan nabung, ngumpulin duit dikit-dikit gitu ya, apalagi hmm, pada masa sekitar 5 tahun 7 tahun yang lalu ya, sekitar ya kurang lebih 10 tahun terakhir inilah, itu kan banyak pilihan penerbangan, nggak cuma didominasi oleh Garuda misalnya, tapi kan ada AirAsia gitu ya yang lebih yes. murah, sehingga aku pikir wow ternyata bisa juga ya dengan uang segini tuh ke Jepang, karena bagiku dulu kayaknya ke Jepang tuh mahal banget. Nah, Oke. seiring berjalan waktu gitu ya di kantorku yang lama dulu, nggak tahu entah ini suratan takdir atau apa ya, karena waktu aku di kantor itu, di perusahaan itu levelku juga bisa dikatakan masih staff lah, bukan level Hmm, yang di manajemen gitu ya, tapi kemudian diberi kepercayaan buat ikut dalam rombongan tur Harley di Amerika. oke. Ini sesuatu yang buat aku apa ya, shocking ya, karena belum pernah keluar negeri sebelumnya dalam kondisi udah gede, terus langsung tujuannya adalah ke Amerika, plus mengorganisir rombongan biker. Itu Oke. sangat menantang sekali. Ini menarik sih. Kalau dikatakan pertama banget keluar negeri, waktu kecil pernah, jadi sekitar umur 5 tahun Hmm, ayahku itu kan studi di Australia di Perth. oke. Nah, sekali waktu memang kita sekeluarga ya, ibuku, adikku, aku ke Australia menjenguk, nengokin ayah gitu ya, nengokin Oke. ayah, dan waktu itu naiknya Kantas kalau nggak salah, aku sih masih ingat. Dan sebagaimana kredo orang traveler ya, pengalaman pertama itu tidak terlupakan ya, memang betul. Sampai sekarang juga aku masih sedikit mengingat lah suasana yang dirasakan ketika ke Perth pada masa itu. Salah satunya anginnya yang kencang banget. Ya itu pertama banget, tapi kan waktu itu karena masih sebagai seorang anak kecil, belum punya kesadaran serunya berada di luar negeri. Jadi kayak excitementnya belum kebangun ya. Nuansa excitement belum kebangun. Oh iya benar. Baru ketika udah gede, kemudian ada kesempatan, nah disitulah mulai apa ya,
membangun mimpi yang lebih besar lah. Ya tadi kan pertama kali keluar negeri langsung ke Amerika itu apa ya, aku bisa katakan nggak semua orang bisa lah, soalnya kan ngajuin visa Amerika iki angel ngono kan. Angel dalam arti gak ono sing iso memastikan kowe iki pasti untuk visa iki ra ono. Yes, benar. Dan itu betul-betul aku lihat di depan mata sih. Jadi ada satu peristiwa ketika kita mengurus visa di kedutaan besar Amerika Serikat ya di Jakarta, bareng-bareng nih di loket gitu ya. Nah sebelum aku tuh ada aplikan ya, yang mengajukan aplikasi visa itu ditolak, padahal dia udah mengurus untuk itu liburan gitu ya, udah mengurus tiket pesawat, udah mengurus hotel segala macam, kemudian ditolak. Kalau aku melihat sih dari sisi penampilan cukup meyakinkan gitu ya, emang tampang-tampang mau liburan lah gitu, tapi ditolak. Dan sedangkan aku langsung diterima gitu. Paling cuma ditanyain 1-2 hal, misalnya tanya keluargamu kerjanya apa gitu, kayak gitu. Ya udah langsung proof gitu ya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita ketahui pasti untuk meyakinkan bahwa kita pasti dapat visa Amerika. Itu benar-benar kayak apa ya, faktor lucknya itu gede banget gitu. Tapi ada yang bilang soal visa Amerika tuh ada yang bilang hanya petugas visa dan Tuhan yang tahu. Betul, exactly, persis. Kui aku ya meyakini banget sih. Sing ngerti, sing iso cetoke iki mung petugas imigrasi, bukan imigrasi ya, petugas kedutaan karo Gusti Yesus sing ngerti lah. Wis. Dhewe iki ra iso lah pokoknya menebak-nebak terus menjamin atau memastikan diri pasti pantas atau pasti lolos sih enggak sih. Enggak bisa gitu loh, enggak bisa. Dan itu pun baru satu sebetulnya. Sebetulnya pengurusan visa di kedutaan itu hanya satu lapis. Pengurusan visa itu tidak menjamin orang nanti ketika tiba di negara tujuan itu pasti diterima, itu enggak ada yang menjamin. Bisa jadi di imigrasi ada screening ya, security checking, tidak lolos lalu dideportasi, itu sangat mungkin walaupun visanya benar. Pahit. Iya, tapi itu nyatanya begitu gitu, realitanya itu begitu. Itu yang membuat orang itu betul-betul persiapannya harusnya matang ya keluar negeri ya, nggak bisa yang kayak kita pergi ke Semarang, ke Surabaya dengan ransel perlengkapan seadanya gitu, pokoknya go with the flow gitu ya, pergi kemana angin berlalu. Nggak bisa, karena petugas tuh kepo kan, mereka pasti ingin tahu gitu, sejauh mana kita menyiapkan perjalanan kita. Yang kedua, ini orang ada tujuannya nggak sih ke negara ini. Mereka nggak mau kedatangan kasarannya ini, mereka nggak mau kedatangan imigran gelap, nggak mau. Jadi mereka mau memastikan yang datang itu punya tujuan yang jelas dan kembali ke negaranya sesuai dengan peruntukan visanya. Dan itu alasan yang cukup logis sebenarnya. Ya logis, tetapi bahkan sekalipun bagi orang yang sudah menyiapkan perjalanannya dengan sangat rapi, lengkap, juga tidak bisa menjamin dia itu pasti dapat visa, khususnya visa Amerika gitu. Itu yang membuat tingkat kesulitannya itu cukup tinggi. Nah, cerita lagi tadi ya, pengalaman ke Amerika itu karena tadi sebetulnya dalam rangka tugas kantor ya, dinas gitu ya, ada tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan di sana, sehingga pas itu ya aku menempatkan diri sebagai orang yang bekerja gitu. Jadi yo seneng-seneng iyo, tapi sidik lah sak kobere kan loh. Yang pertama kan aku tidak punya pengalaman sama sekali ya tentang Amerika. Beda dengan misalnya orang yang udah balik gitu, jadi mereka bisa menentukan besok aku mau kesini gitu, udah tahu itinerary-nya tuh lebih jitu. Nah kalau aku kan nggak ngerti Amerika itu ngopo, gak ono bayangan babar blas. Dan itu pun ditambah lagi di sana mentalitasku tuh kru kan, mental kru tuh kan ya pokoknya aku siap-siap lah ngangkut barang, terus nyiapin gitulah, ngurusin registrasi di hotel, nyiapin makan, arrangement
lunch arrangement atau dinner arrangement gitu lah, pokoknya mentalitas kru. Gak nyongko nek pamane ning Amerika aku kon nggo Harley. Nah aku wis gak nyongko blas aku. Oke. Itu cuma dibilang gini waktu di Jakarta, pokoknya kamu siapin riding gear lengkap ya, jaga-jaga nanti kalau ada yang butuh joki. Jadi di kita itu sangat dimaklumi bahwa tidak semua biker itu punya stamina yang sempurna ya. Ada kalanya memang mereka capek sehingga membutuhkan pengganti, rider pengganti. Kita sebutnya joki. Kenapa butuh joki? Karena motor itu harus selalu dikendarai. Jadi touring itu tidak PP ya, tapi one way. Oh, oke. Karena one way, jadi semua peserta siapapun itu, baik dari biker maupun kru, itu harus bareng gitu ya, dari titik A ke titik B. Nggak ada ceritanya nanti kembali ke A, itu nggak ada. Semuanya itu pasti harus ke B. Nah ketika sampai di sana, aku kalau nggak salah waktu itu tahun piro ya, 2013 ya, landingnya itu di Los Angeles, itu di barat, West Coast ya, barat Amerika lah, dekat dengan San Francisco, itu bagian dari California. Anginnya kenceng, tapi ada yang bilang sedikit lebih hangat ketimbang East Coast seperti New York gitu ya, itu cenderung lebih dingin. Nah di sana kita pas musim panas di bulan Agustus, itu musim panas. Nah memang kenapa milih musim panas ya, supaya kita bisa riding dengan cukup nyaman ya, karena kalau dingin itu betul-betul menggigil gitu. Musim panas di sana itu berapa derajat? Sama aja dengan musim hujan di sini mungkin. Kebetulan ngambil rutenya itu rute tengah, tergantung kan. Jadi gini, Amerika itu kan kontinen ya, benua, jadi dia satu pulau gede, super gede, dan itu mereka punya beberapa iklim, sisi timur, sisi barat, sisi tengah itu berbeda. Perubahan cuaca, dinamika cuacanya berbeda. Contoh yang paling ikonik itu hurricane ya, tornado itu paling sering di daerah Florida itu agak bawah, dekat dengan Meksiko, kurang lebih ya daerah situ. Karena memang secara geografis dan secara iklim memang di situ tuh jalannya tornado, sehingga di Amerika yang paling sering kena tuh situ. Bisa dikatakan belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi tornado di New York misalnya, Washington DC misalnya, karena memang bukan jalan tornado gitu, beda. Di sana misalnya New York cenderung dingin, jadi curah hujannya tinggi, kecenderungan untuk saljunya juga lebih tinggi gitu ya. Sementara kalau di California lebih jarang karena hangat karena Samudra Pasifik. Jadi di daerah barat itu paling hujan gitu, nggak akan salju, jadi sedikit lebih hangat lah. Nah waktu kesana suhunya itu sebetulnya mirip-mirip kalau kita itu di Bandung gitu ya, nggak sepanas kayak Surabaya sih, paling panas macam kayak Jogja, Jakarta lah, tapi perbedaannya adalah kualitas udaranya emang lebih baik sih. Itu yang paling signifikan. Terus setelah nyampe di sana, terus satu hari pertama kan bisa dikatakan free time, hari berikutnya baru dilanjutkan penerbangan ke Detroit apa ya kalau nggak salah, udah gua lupa ya, ngintip aku kok lali. Detroit apa ya, jadi nanti ujungnya itu ada di Milwaukee. Jadi kenapa Milwaukee? Karena Milwaukee itu kota kelahirannya Harley Davidson. Di sana ada museumnya gitu nggak sih? Biasanya kan tempat asal. Ada, dan memang museum itu menjadi highlight di Milwaukee. Jadi trip di Amerika itu secara garis besar itu melalui 6 negara bagian, lebih dari 10 kota. Terus kalau di total itu sekitar 2.600 miles
mungkin sekitar 3.000 km ya. Itu kalau kita analogikan Jakarta atau Anyer ke Panarukan gitu ya, kan itu 1.000 ya, ya 3 kali lah PP bolak-balik. 4.200-an lah. Oh 4.000 ya, salah hitungan gue ya, 4.200-an ya, 4 kali PP lah. Tapi kan secara geografis kan beda banget. Jadi berangkat itu di satu kota, kita ambil motor sewa, jadi di sana tuh rental lah. Rental motor, berangkat. Ya udah berangkat sampai setiap hari itu menempuh sekitar berapa miles ya, 500 miles lah, kurang lebih 500 miles. Itu berarti sekitar 800 kilo ya. 800-an. 800 miles itu 800 kilo setiap hari. Jadi biasanya kita berangkat pagi, nginep itu sorenya, nginep di hotel gitu. Terus aja itu hampir setiap hari. Nah, beberapa hal yang aku katakan unik sepanjang perjalanan tuh, yang pertama adalah kereta api. Jadi kereta api sana itu super panjang ya, terutama kereta barang. Oke. Pernah lihat di TV. Literally lama dalam arti kamu bisa mematikan kendaraan sampai 15 menit 20 menit sampai akhirnya itu semuanya lewat gitu gerbongnya gitu. Itu betul-betul lama gitu. Tapi itu pun di Jogja juga ada di persimpangan di Lempuyangan itu kan sih. Juga ya oke lah, itu satu. Yang kedua, perbaikan jalan. Jadi wajar lah ya, namanya perbaikan jalan itu kan terjadi dimanapun. Di Amerika pun juga sama. Perbedaannya adalah mereka tukangnya ya, yang pekerja konstruksinya itu sedikit, tapi yang dikerjakan tuh panjang banget. Lalu ketika mereka ada pekerjaan tertentu, jalannya betul-betul di stop, dan berhentinya itu bisa sampai 20 menit lah, betul-betul berhenti gitu, sampai kita parkirin motor di tengah terus foto-foto gitu kan, nunggu sampai istilahnya pekerjanya bilang oke, boleh lewat, baru lewat. Oke. Yaitu dinamika di jalan. Lalu kalau dari sisi pengalaman ya, jadi aku baru riding itu hari keberapa ya, ketiga kalau nggak salah. Itu udah ada peserta yang ya istilahnya rodok males lah, maksudnya aku diboncengin aja gitu kan, nggak mau bawa gitu. Ya wes, mau nggak mau nih jadi bawa gitu, jadi joki lah istilahnya. Jadi joki bawa, dan itu tuh sakit pinggang itu adalah kata-kata pertama yang terlintas. Literally sakit pinggang itu rasanya kayak organ dalammu tuh turun. Itu hernia. Ya aku sempat berpikir tuh kayak hernia ya, itu sakitnya luar biasa. Jadi posisinya tuh kan duduk tapi ngangkang. Karena kan mesinnya di tengah panas ya, kakinya tuh bisa mungkin ngangkang selebar-lebarnya lah. Tapi dengan posisi itu support di pinggang itu sangat lemah. Nah ternyata belakangan setelah selesai touring, aku baru menyadari bahwa para biker yang udah pengalaman, mereka pakai cheat lah istilahnya, yaitu mereka pakai korset atau back support. Namanya back support lah kalau bahasa Indonesia ya, korset. Nah korset itu membantu supaya kita tetap tegak, supaya organ dalamnya itu nggak kopiak-kopiak kira-kira ngono. Dan sakitnya sedemikian rupa waktu itu ya, sakitnya sedemikian rupa sampai ketika misalnya berhenti gitu ya, itu nggak bisa duduk, udah geletak, langsung geletak di jalan, udah saking sakitnya nggak tahan aku. Oke. Kenapa bisa selebay itu? Yang pertama, aku tuh nggak pernah trip naik motor jarak jauh, tuh nggak pernah. Di sini pun juga nggak pernah gitu sama sekali. Jadi itu pengalaman pertama juga. Bahkan untuk ukuran 400-800 kilo itu ya itu gitu pengalaman pertama gitu. Dalam sehari di lahap segitu tuh baru di Amerika itu. Yang kedua, kita kan jarang berhenti itu memang bila perlu. Biasanya kan
makan, isi bensin, atau ngecek misalnya ada yang ketinggal atau apa gitu ya. Selebihnya kan di jalan terus kan, ngegas terus. Yo nek pamane kecepatan 140 digeber mung setengah jam, sak jam sih gak apa-apa. Lah iki 6 jam ngono kan. 6 jam ngono terus kan apa ya? Lelahnya itu kerasa gitu, lama-lama kan kerasa. Bertumbuk. Itu nggak lewat kota ya? Maksudnya kan kok lewat kota kan ada bangsu segala macam itu. Lewat. Nah, kotanya ini tidak selalu big cities, seringkali town atau kota kecil. Kalau ya anggap aja kayak ning ya kayak Delanggu, Klaten, apa Muntilan lah, gunung-gunung kuwi lah. Kalau di film-film Amerika Hollywood gitu kan kayak jalan di tengah gurun atau Iya, persis. Oke. Persis itu. Itu kalau Oke. lewat di situ setengah jam pertama aja, gayang, enak, wah kenceng tuh, enak tuh, hawane, wah freedom, Amerika freedom. Habis itu 5 jam kemudian wes lonyoh ya, aduh kapan tekan iki, ora tekan ket mau dalan ngene wae, wes mulai jelek lho, wah kapan tekan iki, pom bensin ora ono. Nek pom bensin kan lumayan ya kayak, maksudnya nih sambil nunggu, yo nek aku ngisiin bensin lah, nama juga kru kan ngisi bensin, tapi misalnya masih ada jeda waktu sekian menit, biasanya aku bergegas menuju minimarket. Situ kan ada tuh apa namanya, toko kecil, Iya. pasti ada Oh, gitu ya. Nah aku kisah ndelok-ndelok ning kono pamane ana magnet lucu ra ya. Apa kadang-kadang aku nemu, wah iki ono iki penthouse apa ono Playboy kan koplak to. oh, Nah ngono-ngono kuwi kadang-kadang nek ra, wah ono iki nih, ono Jack D, ono vodka, ono kan sing cilik-cilik sing lucu kan, iso nggo cekelan lah ning dalan ngono kan nek pas ning hotel. Gitu, aku kadang-kadang gitu, dan itu menyenangkan gitu ya. yes. Semacam nemu harta karun. Betul, bagiku itu apa ya? Gasoline stop atau berhenti di pom bensin itu jadi kayak side quest buat aku kalau pas di Amerika ini. Jadi aku mencoba mencari apa ya yang seru ya di sini, karena di sana tuh kan tidak ada chain store macam Indomaret, Alfamart. Ya gampangannya ini, tiap toko lah sing duwe kan beda kan. Oh, Nah itu pasti stok di dalamnya itu pasti beda isinya, apalah, entah cemilannya, entah pernak-pernik, itu pasti ono sing beda. Dan itu buat aku seneng dulu, seneng, wah apa iki sing ono sing lucu lagi gitu-gitulah. oh. Itu refresh ya, membuat seger lagi. Untungnya beberapa motor Harley ini nih dilengkapi dengan audio dan musik, jadi ada yang misalnya bawa CD gitu kan, diputar di Harley-nya bisa ada audio lah, lumayan ada hiburan. Tapi kebetulan kemarin yang tak bawa itu tipe Road King itu nggak ada entertainmentnya lah, betul-betul motor lah. Wes ngono wae, dinikmati wae. Ada satu lagi etape yang lumayan ngeri-ngeri sedap, itu waktu etape awal setelah ngambil motor gitu ya, menuju ke next stop ke tahun berikutnya, itu melewati malam hari. Entah kayaknya waktu itu kalau nggak salah lunch time-nya itu agak lama lah, makan siangnya agak lama, sehingga secara itinerary itu rada molor, karena harusnya yang namanya touring berhenti di sore, jangan sampai touring malam itu kan gelap ya, dan resikonya lebih tinggi. Biasanya akhirnya tuh pasti sore lah, masih mataharinya masih ada dikit. Nah ini malam, dan malam di open road itu nggak ada apa-apa, pitch black, betul-betul gelap, nggak ada apa-apa, kecuali ada beberapa trip itu ada cat eyes tuh loh, moto kucing nek ning dalan ngono lho. Oh, yes. Nah itu seolah-olah jadi lampu, udah itu satu-satunya objek yang memantulkan cahaya gitu, sing ketok kayak lampu, wes ra ono liyane, pitch black, gelap kulit aja. Dan itu berapa kilo gitu loh, nggak cuman 15 menit setengah jam, nggak, bisa kayak sejam itu peteng dedet ra ono apa-apa, baru nemu pom bensin gitu. Itu lumayan ngeri-ngeri sedap. Terus ada juga etape hujan, terpaksa karena waktu berangkatnya udah mendung, ya nggak bisa ditunda, show must go on gitu ya, karena strict to the itinerary kan.
dilalui aja tuh hujannya mending nek udan banyu sesuai udan watu pak. Oke, Hujan es batu KS gitu gitu. ya. Iya, hujan es. Jadi peledak. Waduh, untung nganggo helm sing full face. Nek half face nih oh, lumayan nih tek. Waduh. Oke, itu menarik. Itu ya beberapa peristiwa yang terjadi di jalan gitu ya. Ya, yang penting semuanya sih selamat sih di perjalanan pertama ini selamat, dan untungnya aku nggak sendirilah, ada atasanku yang memang dia udah beberapa kali ke Amerika gitu kan, jadi aku assisting dia lah, support dia butuh apa tolong pegang ini, tolong ngurus ini ya, oke siap, ya wis lah pasrah lah, wong aku ora ngerti, dan bosku atau atasanku juga paham lah bahwa aku tuh bukan orang yang pengalaman ke Amerika gitu ya, tapi makanya aku sangat bersyukur ya dapat kesempatan ini tuh. Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini, tapi sebagaimanapun itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan, tetap wae trip ngono loh. Ya ada sisi seneng-senengnya yo ada. Benar sih. Ya tetap aja bakal ya itu menikmati hari dan segala macam itu. Nah, hanya dari sini ada beberapa hal yang jadi pelajaran gitu ya, yang membuatku jadi lebih apa ya, membuatku lebih mempersiapkan diri untuk setiap kali bepergian ke luar negeri khususnya. Itu adalah dokumen-dokumen. Ada satu peristiwa di mana salah satu peserta itu bilang paspornya hilang. Anjir. Terus Bingung toh, waduh paspornya hilang. Terus waktu itu posisinya adalah kita mau terbang lagi, jadi kayak transit. Tadi kan aku cerita landingnya atau kita mendarat di Amerika itu kan di Los Angeles. Dari Los Angeles itu kita mau ke satu kota tujuan itu loh, naik pesawat lagi. Nah waktu itu pagi hari udah waktunya berangkat ke bandara, ada yang hilang. Waduh piye gitu. Dan itu posisinya bilang hilangnya udah di bandara. Tambah mumet toh, wah golek ning telepon ning hotel ngene iki. Itu adalah telepon pertama kali dengan bahasa Inggris ke orang Amerika asli, wes keder aku. Yo piye yo, ilmu bahasa Inggrisnya ono, yo maksudnya orang ngebleng banget iso ngomong bahasa Inggris. Tapi kan kita nggak biasa ngomong bahasa Inggris kayak. iya. Jadi yo ngono lah, rada-rada pedat-pedat ngono kae lah. Iya, jelas lah. Tapi yo itu waktu itu apa ya, situasinya emang lumayan gawat dalam arti lah iki wis arep budal ya, engko nek iki kecer piye ya wis, akhirnya diputuskan udahlah yang lainnya jalan dulu, maksudnya boarding atau check in dulu gitu ya, check in masuk pesawat, sementara kita ngeberesin ini paspor dulu, pokoknya nyampe ketemu lah gitu, nyari ke hotel minta tolong cariin di kamar segala macam, sampai kita berpikir oke, kemungkinan terburuk adalah kita ke konsulat jenderal, konjen atau ke KBRI lah untuk dibikinin surat SPLP namanya, surat perjalanan laksana paspor. Itu aku juga baru tahu belakangan sih, jadi itu kayak surat pengganti paspor SPLP itu. Oke. Itu udah terpikir lah di skenario, kan nggak boleh panik ya, sebagai organizer kan ora oleh panik, kudu tetap kalem lah. Terus dibongkar, nganti bongkar koper kae ning ngarep check in area ini dibongkar kabeh. Bongkar nggak ketemu. Coba Pak dirogoh Pak, di ini di saku baju, saku ini jaket, siapa tahu di situ dirogoh-rogoh. Jaket nggak ada dirogoh kelambi. Jebulane iki ana wallet ya lho ning wetenge ya, secret wallet ya lho. Body wallet istilahnya saiki. Oh, Telo tenan iki bapak iki lalen iki. Untungnya ketemu ya, maksudnya nek paspor hilang kan luwih amsyong meneh. nah iya. Ini pahit banget sih nek nganti hilang tenan. Iya, Pak. Pas kuwi ternyata rombongan yang tadinya jalan duluan, mereka hitungannya juga udah terlambat pesawat sebetulnya. Jadi kita semua satu rombongan tuh ketika masuk bandara itu sebenarnya sudah terlambat. Karena kan di Amerika itu domestik ya, penerbangan domestik ya. Jadi penerbangan domestik mereka body checkingnya itu lebih tight, lebih ketat. Jadi waktu itu kita harus lepas sepatu
sabuk itu harus Oh. dilepas, jaket harus dilepas. Jadi yo nyeker sampai di body scanning yang bentuknya kayak tabung itu. Oh. Dan karena prosesnya lumayan detail itu sehingga antriannya kan panjang toh, jadi suwe toh. Mm. Ayo kuwi sing gare telat kuwi. Ya wes di reschedule ke penerbangan berikutnya. Oh. Untungnya bisa. Tuh dan apa ya? Segala pengalaman tadi itu ya, nah aku emang ceritanya yang seru-seru ya, yang lainnya seneng ya, maksudnya seneng-senengnya dalam arti tadi kan kita ke Amerika itu kan touring naik Harley karena memang rombongan biker Harley. Tujuan akhirnya itu ke Milwaukee, dan di Milwaukee itu Agustus itu bertepatan dengan ulang tahunnya Harley Davidson. Mereka mengadakan parade biasanya, dan kita ikut parade itu, parade keliling kota lah, keliling kota, nanti kemudian finishnya di Museum of Harley Davidson. Dan museum itu memang apa ya, highlight di Milwaukee lah. Itu kalau aku anggap ya mirip-mirip di sini tempat gue ziarah lah. Orang kalau di Amerika terutama yang ini ya, yang cinta sama Harley Davidson pasti mampir ke situ gitu, mampir ke situ, foto-foto di depannya, terus masuk ke museumnya, karena kan museumnya lengkap banget, koleksi Harley-nya dari Harley pertama sampai perubahannya segala macam. Oh, Pokoknya iya, perjalanan dari merek Harley Davidson itu dari awal sampai sekarang itu lengkap. Bahkan waktu itu mereka juga memamerkan Harley Davidson Tsunami. Jadi itu motor Harley yang di Jepang yang kena tsunami itu loh, zaman dulu tuh tahun kayak 2004 atau 2000 berapa itu. Terus kan kentir tekan dia kayak tekan daerah Amerika apa Guam Pondi, pokoknya kentirnya ada banget ribuan kilometer, dan itu terus di tuku karo Harley, terus lebok ke museum loh. Jadi dipamerin di situ. Oke, itu menarik. Nah, bertepatan dengan ulang tahun Harley juga, biasanya di waktu-waktu yang sama itu ada yang namanya Sturgis Rally. Tapi kemarin waktu trip itu Sturgis Rally-nya udah selesai. Jadi apa ya, di Amerika itu ada yang namanya gathering besar lah, anggap aja gitu, jambore lah, nek neng iki jambore nasional. Nah, mereka menyebutnya Sturgis Rally. Jadi bertempat di kota Sturgis, Rapid City. Sturgis itu kayak neng kene iki ning ngaranku kayak Blitar enggak lho. Yo kota cilik sih. Tapi memang kental dengan riwayat ini sih, apa, gatheringnya itu, dan udah bertahun-tahun gitu, sehingga bagi rider gitu ya, bagi biker, ke Sturgis itu adalah sebuah rutinitas, acara tahunan. Di sana ngapain ya, cuma kumpul-kumpul gitu, kayak rally itu maksudnya, pengertian rally itu ya itu orang dari mana-mana menuju satu titik Sturgis, yaitu disebutnya rally. Kumpul di situ, lalu biasanya setelah kumpul-kumpul di situ berkunjung ke yang namanya Mount Rushmore. Itu loh, nek nganu ki neng duit dolar ki sing bukit sing diukir Presiden Amerika ka lho. Nah, iku jenenge Mount Rushmore. Nah, mereka biasanya ke situ terus foto-foto gitu kan. Ya, inilah menunjukkan nasionalisme lah, cinta tanah air kan. Itu biasanya yang dilakukan oleh para biker waktu itu kita kesana juga ke Sturgis, tapi ya wis ra ono apa-apa, wis sepi lah. Cuma kita ke Mount Rushmore juga ngelihat itu tadi, monumen itu. Dan apa ya, fast forward di kondisi sekarang kan, kemarin dapat berita tuh yang di Sturgis itu tetap dijalanin gitu ya, padahal sekarang kan masih corona. Aku sangat menyayangkan sebetulnya, karena gimana ya, di Amerika itu kasus corona yang meninggal tuh gede banget loh, case-nya tuh super besar pertumbuhannya. Mungkin malah mirip-mirip di sini kayaknya. Ya nggak tahu juga ya kondisi di sana gimana. Cuman kan banyak kayak anti masker gitu. Iya, ya itu yang terjadi memang di sana. Jadi warganya itu banyak yang menolak sebetulnya, tapi city council atau dewan kotanya itu tetap mau menyelenggarakan. Mungkin
satu dua alasan ya, salah satunya mungkin alasan ekonomi kan, gitu-gitu. Akhirnya tetap ada gitu, Sturgis Rally-nya tetap ada. Jadi kesan ketika pertama kali keluar negeri itu yo gimana ya, semuanya serba pertama, bahkan bisa dikatakan waktu itu naik Harley yang keluar kota tuh ya di Amerika gitu loh. Neng Jakarta ya running dinti ya neng Jakarta wae, paling dari satu dealer ke dealer yang lain. Pengalaman yang diinginkan banyak orang. Mungkin banyak sekali orang di luar sana yang bermimpi pengen melakukan trip seperti ini gitu, dan aku bisa dikatakan sedikit dari banyak orang yang bisa mencicipi pengalaman itu. Aku juga nggak tahu sih apakah akan bisa mengulang lagi, ya wes ra ngerti ya aku, tapi dengan mencicipi ini aja pun aku udah cukup senang lah. Jelas lah. Nah, pengalaman ini kan kemudian terus membuatku level of confidence-nya naik ngono loh. Wah, aku yakin nih nggak akan lama aku pasti bisa ke Jepang. Ya tentu saja kan aku nabung kan. Salah satunya kan juga upah ngetrip ini kan perjalanan dinas, dapat upah lah. Nah, upah itu kan ditabung, disimpan sampai tak hitung-hitung cukup. Wah, ini cukup nih. Akhirnya ya bisa ke Jepang gitu. Nah, di samping naik level tadi ya, level of confidence-nya naik, kemudian kan aku berpikir nek aku iso kudune kancaku ya iso. Nah, ada satu momen dimana aku pengen ngajak kancaku ning luar negeri, dan itu adalah momen ketika aku ngajak awakmu pertama kali ning Malaysia. Bener ya? Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.